Oke, Mas Ri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya KF Warriors dan para pendengar podcast Keto Fitness. Tentunya masih setia ya di episode ke-10. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Kita mulai lebih siang lagi. Mungkin karena lebih semangat untuk pagi-pagi itu bangun ambil air minum, olahraga dulu, bener ya Coach ya? Karena aku juga tadi pagi dipaksa sama anak-anakku untuk harus keluar dulu, pergi ke Indomaret cuma beli rumput laut sama keju. Rumput laut. Iya. Nah, pagi ini atau sudah menjelang siang ya, pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas hal-hal penting. Karena apa? Karena ini akan menjadi satu pilot recording ya, supaya teman-teman KF Warriors nanti tidak kebingungan lagi untuk menanyakan hal-hal dasar. Dan hari ini memang sengaja kita rekam dan kita jadikan track record gitu untuk mengingat hal-hal penting agar otot bisa terbentuk optimal dengan latihan beban. Karena Mas Ebi udah dititipin sama Mas Tio di ketoastosis dan juga Dr. Siti Chandra untuk melatih para KF Warriors dan teman-teman. Ini makin tambah lagi ya Coach Ebi karena bebannya tanggung jawab Coach Ebi tidak hanya kepada teman-teman yang baru memulai latihan beban, tapi juga kepada para alumni COVID-19. Benar ya Coach? Masuk aku. Iya, karena Coach Ebi sendiri sudah mengalami bagaimana membangun lagi otot ketika pasca COVID-19. Dan itu luar biasa perjuangannya. Double-double ya Coach ya? Waduh. Waduh, komennya cuma waduh. Dan di sini juga ada Coach Rega yang sepertinya aku mau kasih contekan ya. Coach Rega sedang membuat satu event baru lagi nih dengan narasumber yang luar biasa. Benar ya Coach Rega ya? Tapi apa itu? Nanti tungguin jam dan tayangnya. Nah, pagi ini Coach Ebi sengaja mengajak kita semua untuk berbincang santai di podcast. Karena apa? Karena pertanyaan Q&A gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh Ketofastosis Warriors atau juga teman-teman yang baru memulai latihan beban itu berulang, itu lagi, tapi nggak apa-apa. Karena itulah kita wadahi di podcast ini supaya nanti bisa didengar ulang, disimak ulang, bagaimana sih yang hal-hal penting, apakah hanya mikirin asupan aja atau hanya mikirin repetisi atau lain sebagainya. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Coach Ebi. Silakan Coach. Oke, selamat pagi teman-teman Warrior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi semuanya ya buat alumni COVID ya, semangat juga ya. Tapi masih ada PR ya, jadi harus tetap bergerak, harus tetap moving gitu ya untuk ngilangin semua tuh gejala-gejala. Mungkin masih ada gejala-gejala long COVID ya. Nah, itu masih waspada ya. Tadi sebelum ini kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar, ya ada efek gejala long COVID itu bisa terjadi, nah masih waspada. Nah bagi teman-teman, pesanku bagi teman-teman yang alumni COVID yang ingin mulai bergerak atau olahraga itu masih waspada, paling penting adalah tidak boleh ada pusing, ya sama tidak boleh ada sesak napas. Nah itu yang paling penting ya. Jadi kalau ada dua hal itu, nah itu segera berhenti dulu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya lagi mulai apapun itu bergerak, udah mulai goes lagi atau mulai latihan beban lagi, apapun olahraganya gitu ya yang teman-teman sebelum terkena COVID sudah lakukan, nah itu harus pelajari gitu ya tubuh kita. Nah kalau punya smartwatch atau smartband, nah pelajari waspadai dengan heart beat-nya ya. Nah jadi heart rate-nya. Nah jadi heart rate-nya waspadai jangan ketinggian ya atau nanti melonjak segala macam. Nah pokoknya kita harus aware. Nah itu intinya. Tapi jangan takut bergerak. Nah, jadi antara dua hal itu ya, jadi kita sudah harus bisa moving ya, jangan mager lagi gitu. Magernya sudah lewat. Nah, kita sudah mulai harus bergerak. Kenapa? Karena salah satu dengan kita bergerak, terutama latihan beban, nah itu akan bisa meningkatkan metabolisme kita lagi. Kenapa? Karena pada saat kita lagi turun, ya kemarin istirahat segala macam, metabolisme kita turun. Nah, karena kita lagi sibuk berperang. Nah, sekarang saatnya ya kita menaikkan metabolisme lagi dengan olahraga. Oke? Nah, podcast kali ini kita akan bahas adalah hal-hal penting ya yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya untuk bisa mengoptimalkan pertumbuhan otot dengan latihan beban. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah tahu ya, kita ulang lagi bahwa untuk menaikkan massa otot harus ada demand-nya, harus ada permintaannya.
Jadi otot yang dihasilkan tubuh kita itu tidak serta-merta atau nongol. Enggak gitu. Jadi harus ada demand-nya, yaitu apa? Latihan beban. Nah, jadi latihan beban ini memang harus dilakukan. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak bisa makan protein banyak, atau berharap bahwa ototnya bisa nambah, nggak bisa. Jadi memang harus rutin latihan bebannya. Dan latihan beban ini atau otot yang nanti dihasilkan itu juga belum permanen. Nah, ini aku ngomong di depan dulu ya. Nah, jadi supaya teman-teman yang kemudian merasakan mungkin BB-nya naik karena massa otot naik, ya kemudian kemarin istirahat, nah kemudian seperti yang mungkin teman-teman yang terkena COVID, kemarin istirahat hampir 2 minggu, segala macam, ada penurunan BB gitu ya, ya itu salah satunya adalah massa ototnya turun, gitu ya. Nah, dari info Dokter Siti Chandra, gitu ya, dari SUP Persahabatan, ya otot yang hilang, potensi hilang ya, jadi bukan potensi, memang hilang, gitu ya, ada 2, yaitu yang pertama otot quadricep. Otot quadricep ada 4. Ya, salah satunya yang hilang adalah dari 4 ini hanya satu, yaitu vastus intermedius. Nah, kemudian yang satu lagi adalah otot gluteus, yaitu otot bokong kita. Nah, jadi salah satu latihan yang perlu dilakukan bagi alumni COVID adalah squat, gitu ya. Squat nggak usah pakai beban dulu, body weight squat bisa. Wall sit, ya. Jadi wall sit model duduk tapi di tembok, diem aja, ya, isometrik. Jadi nggak usah gerak-gerak, yaitu tahan berapa lama sekuatnya, ya nggak masalah. Kemudian duduk sama di kursi, ya, kemudian berdiri lagi, duduk, berdiri lagi, duduk, berdiri lagi. Nah, jadi otot quadricep pada depan dengan otot bokong harus terus dilatih. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh dasar untuk latihan beban. Nah, jadi buat alumni COVID coba dilatih untuk menaikkan lagi ya massa ototnya, terutama di bagian quadricep ya sama gluteus gitu ya, di gluteusnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita bahas adalah hal penting yang sangat krusial adalah untuk menaikkan massa otot. Jadi kita sudah latihan bebannya gitu ya. Bagi yang belum pernah latihan beban atau belum pernah ikutan kelas pelatihan latihan beban di Keto Fitness, ya silahkan daftar gitu ya. Itu gratis setiap akhir pekan, ya setiap akhir pekan selalu diadakan. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena teman-teman harus memahami dulu gerakan dasarnya. Nah, jadi banyak orang yang kalau aku lihat, Coach udah ngerti kok, udah lihat di YouTube segala macam gitu. Tapi pada saat aku lihat mungkin dia share gerakannya di FB segala macam, banyak yang masih tidak tepat gitu ya. Nah, jadi makanya Keto Fitness sudah menyediakan adalah kelas pelatihan gratisnya gitu. Jadi teman-teman silakan ikutin. Bagi yang belum pernah ikutan, bagi yang sudah alumni, sudah pernah ikutan, nggak apa-apa ngulang lagi ya. Karena untuk latihan beban ini kita memang harus belajar terus-menerus. Jadi istilahnya learning by doing. Kita nggak bisa langsung sekali saja terus tahu-tahu kita paham gerakan dengan benar. Nggak. Sampai detik ini pun pada saat aku setiap latihan beban selalu ada hal-hal baru yang aku pelajarin. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah memahamin, kemudian nanti silakan kalau misalnya mungkin ada YouTube siapa yang YouTube influencer siapa yang senang diikutin, nggak apa-apa. Tapi asal sudah ngerti paham gerakan dasarnya, nah itu kita bisa belajar dengan cara-cara lain. Nah gitu. Banyak yang sering terjadi adalah sudah advance gitu ya, maksudnya sudah ngikutin yang di YouTube, tapi pemahaman yang latihan basicnya saja, gerakan dasarnya belum. Nah gitu. Jadi makanya kenapa latihan gerakan dasarnya harus paham. Nah supaya nanti kita bisa melakukan gerakan-gerakan lain, karena gerakan semua, bayangin di tubuh kita itu ada lebih dari 360 macam otot. Nah, jadi lebih dari 650 macam otot. Ya, jadi sangat banyak sekali gitu ya. Nah, jadi makanya teman-teman harus pahamin tuh. Nah, gitu. Ini yang kita gerakin ini otot mana yang bekerja ya? Nah, gitu. Jadi kita jangan cuma asal gerakin aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu otot mana yang bekerja pada saat kita melakukan latihan beban, itu akan berdampak. Nah, ini satu yang pertama, yaitu dengan namanya mind muscle connection. Nah, apa itu mind muscle connection? Mind muscle connection adalah kita melihat kita latihan. Nah, jadi kalau bisa teman-teman latihan itu misalnya di rumah gitu ya, atau nanti di gym. Sekarang gini aja deh, kalau teman-teman lihat di gym atau pernah ke gym, pasti banyak kaca ya. Nah, gunanya kaca itu apa? Ya salah satunya buat ngaca untuk melihat, tapi salah satunya adalah kita bisa memantau gerakan latihan kita. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat orang-orang yang sudah lama di gym atau ototnya sudah jadi, pada saat latihan dia pasti ngeliatin di kacanya. Betul nggak? Nah, kenapa? Karena itu untuk meningkatkan namanya mind muscle connection. Jadi otak kita itu bisa lebih fokus lagi pada saat kita memfokuskan gerakan yang kita latih. Gitu. Jadi misalnya bicep curl begini.
ya kita ngangkat begini, turun sampai bawah, naikin lagi, ya pergelangan tangan sampai atas gini. Nah, jadi pada saat kita ngelihat di situ, oh ya kita sambil bisa ngelihat otot bicepnya. Nah gitu. Jadi untuk bagian anterior ya bagian depan, nah itu kita bisa terlihat semua kecuali salah satunya adalah kita agak sulit adalah bagian posterior atau bagian belakang. Nah kalau bagian belakang kita bisa sih sambil dikit ya kita membayangkan. Nah gitu. Tapi intinya adalah mind muscle connection ini sangat penting. Nah makanya kalau misalnya teman-teman latihan di rumah ya latihannya kalau bisa depan kaca ya gitu ya pasti kan ada kaca di rumah gitu ya. Nah itu ambil ya mungkin pindahin dikit gitu ya ada tempat latihan. Nah kita latihan di situ. Atau kalau nggak bisa ada kaca atau males ya udah pakai atau rekam ya rekam pakai handphone gitu ya kemudian rekam kemudian kita nanti review lagi nah gitu jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada beberapa rekaman videoku yang aku share di FB Keto Fitness gitu itu sebenarnya adalah hasil beberapa atau sering yang aku rekam pada saat aku latihan nah gitu ya nah jadi pada saat aku latihan itu aku selalu rekam nah itu untuk review nah oh ternyata gini oh ternyata masih ada yang kurang gini-gini segala macam sampai sekarang aku masih lakukan nah gitu ya jadi itu yang paling penting ya mind muscle connection mengerti gerakan dasar latihan beban ya itu yang pertama nah kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah bagi teman-teman yang sudah nanti ikutan pelatihan atau sudah pernah gitu ya nah yang paling penting adalah memperhatikan asupan protein nah gitu ya nah jadi protein ini adalah kebutuhan asam amino yang untuk sebagai bahan baku dari menaikkan massa otot kita. Nah, jadi komponen makronutrisi itu kan ada 3, ya, karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, jadi ada 3 nih. Karbohidratnya kita sudah minim, ya kan? Nah, kita tinggal 2 yang kita tinggal fokuskan adalah protein dan lemak. Nah, lemak jangan ditinggikan, gitu ya. Nah, kalau misalnya banyak teman-teman keto atau KF warrior masih memikirkan dengan standar ketogenik yang mungkin lemaknya berapa? 70%, ya, kemudian proteinnya 25%. Nah, sisanya berapa? Karbonya 5% gitu ya. Itu adalah ukuran dari kalori, bukan gramasi. Nah, gitu. Jadi masih banyak terutama pemula atau mudah-mudahan yang teman-teman sudah agak lama lebih paham gitu ya. Jadi jangan melihat angka itu sebagai gramasi gitu ya. Kalau itu nanti dihitung kalau teman bisa hitung sendiri kalau gramasi seorang kebutuhan kalorinya itu adalah 2000 gitu ya. Nah, 2000 kali 70% ya kemudian 2000 kali 25% dan 2000 kali 5% untuk karbohidrat gitu ya. Itu antara protein dengan lemak itu nggak beda jauh gitu. Silakan aja dihitung kalau mau gitu ya. Nah, jadi gramasi. Nah, gitu. Jadi intinya adalah kalau kita mau menaikkan massa otot, fokusnya adalah di protein. Nah, protein apa saja? Semuanya. Kalau di KF sudah terkenal dengan namanya hewani. Nah, semua hewani itu adalah sumber protein yang sangat bagus. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin yang nambati. Kalau mau nambah di fase yang berikutnya itu boleh. Nah, untuk yang di ketika ketofastosis. Nah, jadi semua hewani itu sangat bagus. Jadi mau pilih telur boleh, yang mau pilih daging kambing boleh, ya ayam nggak ada masalah, daging sapi boleh. Kalau yang non musim mau daging babi boleh, gitu ya. Jadi intinya adalah semua yang hewani itu semua aman, gitu ya. Nah, jadi tinggal terserah. Kalau mau menaikkan asupan proteinnya, pilih dulu dari apa yang kita suka. Jadi kalau misalnya suka telur, ya udah telur mungkin diperbanyak, gitu. Yang suka mungkin ayam ya udah ayam udah banyak gitu ya. Nah juga masih banyak pertanyaan nih kalau telur putihnya aja atau kuningnya aja semuanya nggak ada masalah gitu ya. Jadi jangan hanya cuma protein apa putihnya aja. Nah kalau putihnya saja itu cuma hanya protein. Yang kita perlukan untuk naikin massa otot adalah bukan hanya protein, benar. Yang kita bicara adalah makro dulu ya, protein yang kita butuhkan. Nah tapi kita juga butuh namanya mikronutrisi. Which is mikronutrisi ini adalah vitamin dan mineral. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah kalau vitamin uh, vitamin mineral ini itu yang akan menentukan juga gitu ya menentukan untuk kita menaikkan massa otot gitu ya paham ya teman-teman jadi protein itu penting tapi yang lain juga penting gitu jadi supaya teman-teman bisa paham bahwa kalau misalnya sudah latihan beban kok kayaknya masih ada yang ini nah makanya hal-hal lain itu mesti dicek gitu ya sebentar aku lupa tadi nih jadiin kos ya sebentar Coach Rega udah ya oke sebentar. Mas Reka udah belum ya? Oh iya belum. Sebentar. Aku jadi lupa tadi. Oke. Ya, sip. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi protein ya. Nah, sekarang berapa banyak protein yang kita butuhkan?
Nah, gitu. Nah, ini penting nih, gitu ya. Nah, penting tuh gini, aku mau share di sini adalah bagi teman-teman yang memang serius mau menaikkan massa otot. Nah, gitu. Jadi, sekarang kita perlu makan yang banyak. Nah, cuma masalah kadang-kadang banyak itu agak apa ya? Agak blur gitu ya kalau misalnya dalam kondisi ketosis, kemudian teman-teman minum BPC segala macam, kenyang kan? Nah, gitu. Apalagi kita kuat fasting gitu ya. Nah, jadi fasting memang kita butuhkan ya, tapi sekarang kalau kita mau menaikkan massa otot, protein ini yang utama asupannya. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus bisa menaikkan protein dalam jumlah 100 gram tiap hari. Gitu ya. Uber ke arah sana gitu. Nah, kalau mungkin nanya itu berapa banyak 100 gram? Nah, itu kurang lebih kalau ayam itu kalau misalnya ada ayam atau mungkin bagian yang lain, pokoknya kalau udah nyampe 500 gram, itu udah pasti ada 100 gram proteinnya. Gitu ya. Kalau ikan gitu ya, nyampe 500 gram ya itu udah pasti 100 gram proteinnya. Nah, berapa banyak? Nah, itu dalam sehari. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin fastingnya 16/8 gitu ya. Nah, pokoknya dalam sehari totalnya bisa ada 100 gram proteinnya. Nah, paham ya teman-teman ya? Kalau telur itu biasanya pokoknya satu butir itu 6 gram ya proteinnya ya satu butir gitu ya kurang lebih lah antara 5 sampai 6 gram. Anggap aja nah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa makan 10 ya itu udah 60 gram proteinnya. Nah, dalam sehari ya bukan sekali makan. Oke. Nah, khusus untuk yang teman-teman di KF yang memang melakukan fasting gitu ya. Nah, saranku yang paling utama adalah pada saat break fastingnya ya. Jadi pada saat refill pertama ya, proteinnya usahakan di angka 50 gram. Kalau tidak bisa 50 gram ya, kalau bisa minimal itu 30 gram. Kenapa? Karena untuk men-trigger ya mencapai namanya threshold atau batas bawah dari mTOR untuk menaikkan namanya muscle protein synthesis. Nah, gitu. Di dalam protein itu ada komponen BCA yang termasuk salah satu yang penting adalah untuk menaikkan mTOR untuk men-trigger MPS adalah namanya leucine. Ya. Nah, jadi leucine ini komponen utama. Nah, dalam 30 gram protein, nah itu sudah pasti ada leucine yang mencapai minimal untuk kita bisa menaikkan massa ototnya. Jadi memulai proses MPS-nya, muscle protein synthesis. Nah, apa itu muscle protein synthesis? Yaitu proses untuk kita mulai. Karena sebelum kita melakukan latihan beban, pasti kita latihan beban nih sebelumnya kan. Nah, sebelum latihan beban itu kita terjadi namanya muscle protein breakdown. Nah, jadi setiap hari tubuh kita tuh ada kejadian namanya muscle protein synthesis, ada muscle protein breakdown. Nah, kalau kita mau menaikkan massa otot, muscle protein synthesis harus lebih tinggi ketimbang muscle protein breakdown-nya. Nah, ini yang masih dipahamin ya, teman-teman ya. Jadi katabolisme otot kita itu akan selalu terjadi, akan ada. Gitu. Tanpa kita latihan beban, ya, kita mengalami namanya atrofi otot, yaitu penurunan massa otot. Itu sudah alamiah. Apalagi udah di usia 40 tahun, di atas 50, apalagi di atas 60, degradasi dari massa otot kita itu makin cepat. Nah, makanya kenapa kita perlu latihan beban? Itu tadi, untuk melawan dari atrofi otot atau biasa disebut sarkopenia juga. Nah, gitu ya. Nah, jadi katabolisme otot kita yang biasanya terjadi, nah itu harus ditingkatkan dan harus positif namanya dengan yang namanya muscle protein synthesis. Nah, paham ya? Nah, jadi untuk refill pertama ya usahakan kalau bisa targetkan sampai 50. Nah, gitu. Kalau bisa lebih bagus. Nah, gitu ya. Makanya tahapan yang berikutnya yang paling penting adalah timing ya. Nah, timing ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman dari latihan beban kemudian refillnya terlalu lama, ya biasanya rasa laparnya udah mulai hilang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman habis latihan beban, itu pasti sudah ada rasa lapar. Gak mungkin nggak ada. Pasti ada rasa lapar. Nah, jadi disitulah teman-teman harus bisa berpikir yang pertama, jangan masukkan minum BPC. Ya, karena BPC kan ada komponen lemaknya, ya, which is dari butter, kemudian dari VCO atau teman-teman pakai MCT, ya. Nah, itu akan membuat rasa kenyang. Nah, sehingga itu akan mengurangi dari kita keinginan rasa lapar kita. Nah, jadi ini penting ya, teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau pada saat udah jam refill-nya, aduh, kok kenyang ya, kok nggak bisa makan banyak, nah itu tadi. Nah, jadi kalau apalagi teman-teman sudah lama gitu ya, sudah full ketosis, nah kita kan kuat fasting, ya. Nah, mau fasting sampai 24 jam juga mungkin kuat, ya, karena badannya sudah menggunakan lemak sebagai energi, jadi tidak ada craving lagi. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara untuk menaikkan massa otot, ya kita memang harus masukin asupan proteinnya, asam amino tersebut. Nah, ini paham ya? Jadi nutrition timing dalam hal ini adalah
jeda waktu antara selesai latihan beban dengan refill-nya kalau bisa jangan terlama. Gitu. Maksudku gini, contoh. Misalnya kalau latihan bebannya yang misalnya kerja pagi bisanya, ya kemudian baru bisa refill-nya sore, nah itu menurutku kejauhan. Nah gitu. Usahakan misalnya pada saat siang refill-nya itu sudah refill. Nah jam 12 gitu. Nah antara kalau pagi sampai siang masih oke. Gitu. Tapi pengalamanku dalam 2 tahun latihan beban di kondisi fasosis, ya aku tidak pernah refill setelah selesai latihan beban, itu tidak pernah lebih dari 2 jam. Ya, ini selama 2 tahun nih. Nah ini aku share. Tapi kan tergantung dari aktivitas kita sehari-hari, ada pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu kan kembali ke kegiatan kita sehari-hari ya, teman-teman ya. Nah, itu yang mesti dipahamin. Tapi intinya aku share di sini adalah semakin cepat kita refill ya, akan semakin bagus untuk memulai proses namanya muscle protein sintesis tadi. Nah, itu intinya. Ya, jadi jangan terlama. Oke. Nah, balik lagi yang tadi masalah protein gitu ya. Nah, jadi sudah mulai belajar menghitung. Nah, aduh coach, kayaknya ribet ya ngitung-ngitung segala macam. Oke, tadi panduannya sederhana gitu ya. Nah, jadi ngukur dari asupan beratnya berapa sih? Nah, karena gini, kita nggak perlu ngitung-ngitung memang, tapi perlu tahu aja. Nah, jadi misalnya contoh nih, rata-rata kan kita makan tidak beda jauh menunya ya. Jadi maksudnya hampir rata-rata kita menunya hampir mirip ya, itu aja gitu ya. Nah, jadi menu tersebut, nah biasanya makan apa? Senangnya ayam. Nah, ayam berapa gram nih ayamnya? Nah, coba aja timbang dulu gitu ya. Nah, timbang kira-kira berapa ini segala macam. Nah, itu nanti patokannya di situ. Nah, kalau yang teman-teman suka hitungan, ya, ini kalau yang teman-teman suka hitungan, gitu ya, suka hitung menghitung, gitu. Tapi aku sarankan sih semuanya belajar, gitu ya. Ya, tidak diwajibkan tapi sarankan. Kenapa? Karena begini, kalau teman-teman bisa menghitung, ya, teman-teman bisa menginikan lebih detail lagi, ya, asupannya bagaimana, gitu ya. Nah, jadi kalau teman masing-masing menghitung segala macam, nah, jadi kalau misalnya banyak yang nanya, Coach Ebi, kok bisa sih cepet banget perkembangan otot segala macam? Ya, salah satunya memang aku selalu menghitung asupan sejak dulu, gitu ya. Nah, sejak aku tahu pentingnya menghitung asupan protein, ya. Nah, untuk menaikkan massa otot, aku selalu menghitung. Nah, tapi apakah setiap hari? Nggak juga, gitu. Nah, jadi maksudku begini, yang kita perlu lakukan pada saat hitung menghitung ini adalah mungkin hanya dalam waktu 2 minggu saja, gitu ya. Tidak harus setiap hari, ya. 2 minggu. Nah, nanti kan udah kelihatan tuh polanya. Nah, jadi misalnya apa namanya, kita makan ayam, dada ayam 100 gram. Oh, ternyata proteinnya 30 gram, gitu ya. Ikan bandeng. Nah, ikan bandeng berapa? Nah, untuk mengetahui berapa gram proteinnya perlu aplikasi. Nah, ada 3 aplikasi yang aku sarankan. Yang pertama adalah MyFitnessPal, ya. Yang kedua adalah Fat Secret, ya. Yang ketiga adalah hitung kalori. Nah, 3 itu, ya. Jadi Coach Rega mungkin, maaf Coach, bisa tolong dibantu Coach diketikin buat teman-teman. Nah, jadi 3 itu ya. Nah, itu nanti dimasukin dalam aplikasinya. Jadi misalnya dada ayam. Nah, nanti bicara itu. Nah, ini dada ayam misalnya digoreng kah, direbus kah? Nah, masukkan sesuai dengan hitungan aplikasi tersebut. Nah, gitu. Kita nggak perlu tahu detail karena itu apa? Ya pasti ada beda-bedanya. Tapi intinya semuanya akan sama. Gitu. Maksudnya sama dalam arti kita nanti ketahuan, oh proteinnya sekian. Nah, gitu. Jadi paling nggak udah bahan bakunya sudah ada. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi itu ya, gitu. Jadi gimana cara ngitungnya? Ya pakai namanya timbangan. Nah, ya beli timbangan di mana aja banyak, di online juga banyak ya. Timbangan kalau ibu-ibu pasti tahu lah ya, timbangan kue ya. Nah, udah. Nah, pakai timbangan kue itu menghitung semua asupan yang masuk gitu ya. Nah, nanti baru tahu gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Coach, di KF kan nggak diajarin ngitung. Betul. Ya, memang pada saat kita lagi turun BB segala macam, aku sangat setuju, tidak perlu hitung-hitung. Nah, tapi sekarang kalau goalnya kembali ke tujuan ya. Nah, kalau goalnya untuk menaikkan massa otot ya, aku sarankan mulai itu gitu ya. Nah, jadi sekali lagi hanya menghitungnya cuma hanya di awal ya, karena nanti kita juga udah ngerti kok. Nah, jadi sekarang aku pun misalnya sekian sekian sekian, oh kira-kira sekian, udah tahu gitu loh. Nah, jadi itu dulu ya teman-teman ya, menaikkan asupan protein harian. Nah, jadi masih banyak yang nanya, itu sekalian makan nggak coach? Nggak, makanya sering kan kalau misalnya di KF ada yang sharing makanan gitu ya, apa namanya, kasih cuma sekian, makanya sering aku nanya, itu makan sekali atau masih ada lagi mbak? Aku tanya gitu kan. Nah, kenapa? Karena supaya oh masih ada lagi mas, oke. Nah, karena begini, karena jangan sampai, ini kan kita bahas dengan teman-teman yang sudah mulai olahraga, sudah mulai latihan beban. Nah, kalau yang tidak melakukan atau belum melakukan olahraga, yang masih mager, itu pun ada kebutuhan minimumnya protein. Nah, gitu. Minimum protein itu kebutuhan standar ya.
itu untuk wanita 46 gram, untuk pria 56 gram. Nah gitu. Kalau di bawah itu gimana? Bahaya. Nah makanya bisa terjadi namanya resiko malnutrisi. Nah karena protein itu bukan hanya protein yang kita bahas tadi ya, bukan hanya protein, tapi ada kandungan vitamin dan mineral. Nah itu banyak. Semua di hewan yang kita asupan hewani kita itu ada semua. Nah gitu. Makanya ini komponen paling penting protein kita. Nah jadi contoh aku tadi kemarin udah pernah sharing yang di TFA adalah waktu dulu ibuku awal KS segala macam itu makan telur 5 aja sama 6 udah kenyang. Tapi BB-nya turun terus gitu ya, makin kecil mengecil. Nah, jadi setelah aku pahamin masalah protein ini, aku minta naikkan. Jadi paling enggak 10 butir telur lah atau sampai 11 setiap hari. Nah, mulai tuh BB-nya mulai naik gitu, mulai stabil sekarang. Gitu ya, mulai agak gemukan. Ya gemuk bukan gemuk balik dulu lagi ya gitu. Tapi karena itu tadi gitu ya. Jadi kalau tubuh kita yang tidak olahraga juga, yang tidak olahraga apa namanya? Kekurangan asupan dari asam amino protein ini ya. Nah, yang diambil kebutuhan asam aminnya dari mana? Dari otot. Nah, makanya bisa terjadi namanya katabolisme otot bagi orang yang under eating gitu. Nah, sekarang kita bicara ke teman-teman yang sudah mulai latihan beban. Nah, tentu saja harus ada batasannya yang lebih naik lagi, betul nggak? Kalau tadi 46 sama 50, anggap aja 50. Berarti kalau teman-teman mau latihan beban, mau naikin massa otot, bahan bakunya ditambah dong. Ya kan, ibaratnya kalau teman-teman ibu mau belanja bikin sesuatu masakan ketemu bahan bakunya. Nah bahan bakunya harus daftar belanja harus ditambahin dong, betul nggak? Nah gitu. Jadi bahan bakunya apa? Asam amino dari protein. Nah gitu ya. Jadi ini paling penting ya. Jadi teman-teman mulai latih gitu ya. Nah mulai latih, kemudian VCO sama atau MCT itu boleh diminum sebelum latihan beban. Ya itu meningkatkan power, itu nggak ada masalah. Tapi setelah selesai latihan beban kalau bisa jangan. Kenapa? Karena itu mengenyangkan. Ya sayang. Nanti kita kemampuan kita jadi berkurang ya, jadi jauh berkurang. Oke, berikutnya yang paling penting juga yang sering aku lihat juga kurang diperhatikan ya, minum. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk naikin massa otot penting untuk minum yang banyak ya. Nah, jadi untuk minum yang banyak ini sangat penting. Jadi jangan sampai teman-teman minumnya kurang. Nah, gitu. Jadi minum yang standar itu kurang lebih 3,5 liter lah gitu ya. Nah kalau bisa mulai naikin gitu. Kenapa? Karena begini, komponen otot ya bukan hanya dari komponen serabut ototnya, tapi adalah bagian yang terbesar juga salah satunya adalah bagian air. Nah gitu ya. Jadi kalau kita mau menaikkan massa otot, ada bahan baku selain asam amino tadi adalah air. Nah air ini juga harus banyak masuk ke dalam tubuh kita. Nah paham ya? Nah, jadi air banyak masuk ke dalam tubuh kita supaya apa? Supaya kita bisa menaikkan massa otot tadi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat mungkin, nah ini ada gambar backgroundku ya. Nah, jadi backgroundku ada ototku. Nah, di dalam otot tersebut yang kelihatan benar-benar yaitu adalah apa? Yang kelihatan benar-benar adalah komponennya dari airnya. Nah, jadi airnya itu yang memang akan kelihatan. Nah, jadi akan membuat otot itu makin besar. Nah, di komponen sinilah air sangat berperan. Nah, terutama yang misalnya ibu-ibu ya. Nah, terutama yang ibu-ibu. Oke, sebentar dulu, bentar. Ya, Coach Ebi lagi ini kali ya. Gimana Coach Rega? Berarti kalau misalnya aku lagi rajin hitung-hitung kalori bisa pakai Oke, aplikasi. sorry teman putus. Jadi komponen air ini jadi sangat Itu sangat dia, penting ya. Coach Nah, Ebi. jadi biasa ini terjadi di wanita nih. Biasanya kadang-kadang, aduh malas coach, nanti sering pipis, sering ini segala macam. Nggak apa-apa kalau memang jadwal antara minum airnya kemudian pipisnya, ya kira-kira misalnya udah tahu nih kalau misalnya pipisnya banyak segala macam, mungkin nanti beberapa menit kemudian nanti akan beser gitu ya. Nah, itu nanti akan di apa? Kita bisa ngatur sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi intinya balik lagi minum air dengan banyak, terutama pada saat latihan bebannya. Nah, gitu. Jadi latihan beban ini gini, kalau bisa setiap repetisi ya, setiap set ya. Jadi misalnya kan kalau kita latihan beban ada kita istirahat antar set namanya. Ya. Nah, jadi untuk pemula ya, jadi untuk repetisi bagi pemula nih, repetisi cukup 8 ya, 8 jangan sampai 12. Ini pemula. Aku bicara pemula yang baru mulai. Ya, jadi 8 repetisi, kemudian setnya 3. Ya, jadi nggak perlu sampai 4 dulu ya. Dan standarnya adalah untuk pemula
untuk wanita itu 1 kilo dulu dumbbellnya. Ya, untuk pria 4 atau 5 ya boleh. Ya, jadi jangan pria mentang-mentang pria, gua kan cowok nih masa cuma 4 atau 5, bukan. Kita bicara adalah bukan di sini masalah kuat-kuatan, adalah kalau memang teman-teman baru pemula latihan beban, ototnya belum terlatih. Ya, ototnya belum terbiasa. Nah, jadi teman-teman belum terbiasa untuk latihan beban, kaget gitu loh. Nah, jadi kita mulai dengan beban yang ringan. Ya, jadi kalau misalnya untuk wanita tadi ya 1 kilo. Ya, kalau nggak ada dumbbell 1 kilo, pakai botol mineral tuh, ya 1 liter atau 1,5, no problem. Kalau perlu yang pakai botol mineral yang kurang 600 mili, no problem. Isi air. Ya, itu kurang lebih kan 0,5 kilo. Nah, jadi mulai di situ dulu. Ya, nah oke, itu udah beban ya. Kemudian repetisi tadi udah. Nah, jeda antar set, ya. Jadi kita istirahat nih 8 repetisi. Nah, kemudian kita istirahat. Nah, istirahat tuh 30 sampai 45 detik. Nah, sambil kita istirahat, kita minum 1-2 teguk. Nah, habis itu mulai lagi. Ya, paham ya? Nah, jadi kita minum itu frequent, jadi sering. Jadi akan jauh lebih sering, lebih bagus, lebih sering gitu ketimbang nyelesain dalam satu latihan setengah jam nggak minum sama sekali, ya kemudian tato langsung minum 1 liter, gluk 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 1 liter. Nah, akan jauh lebih baik dibagi ya minumnya. Nah, jadi pada saat lagi latihan gitu ya, nah, itu juga sama. Apalagi teman-teman yang misalnya mungkin goes itu juga salah satunya juga penting tuh. Nah, jadi minum frekuensi segala macam. Kenapa? Nah, gini. Karena badan kita ketosis. Nah, badan kita tidak ada lagi karbo besar yang masuk. Ya, karbo tetap ada, tapi kan sudah minim. Ya, kita nggak bisa low carb, ketofastosis atau keto dalam hal ini adalah bukan zero carb. Ya, bukan. Ya, intinya adalah very low carb. Nah, gitu. Jadi tetap pasti akan ada karbo yang masuk. Nah, jadi pada saat kita sudah minim karbo, ya, karbohidrat ini kan harusnya mengikat air. Nah, jadi dulu kenapa kalau ingat teman-teman ingat dulu kenapa kita menggemuk, salah satunya bukan hanya gemuk lemak, adalah gemuk air. Makanya pada saat kita mulai ber-KF atau mulai yang keto gitu ya, nah pada saat kita sudah mulai menghentikan karbohidrat, yang keluar duluan biasa seminggu pertama itu penurunan yang keluar duluan ya, kita sering pipis, ya ingat nggak? Nah, jadi pasti banyak tuh, oh pipisnya kok sering, ya itu tadi, keluar dulu airnya. Oke, paham ya? Nah, jadi dalam kondisi tubuh kita yang sudah ketos ini dengan minim karbo, ya, itu air akan juga lebih gampang keluar. Nah, jadi ini yang perlu diikat. Ya, jadi ikat lagi sekarang gantinya dari karbo, ya, gantinya apa? Salah satunya adalah garam. Nah, jadi kita masuk nih. Yang hal yang penting berikutnya perhatikan adalah asupan garam. Nah, dua hal ini korelasi. Nah, jadi yang pertama adalah minumnya perbanyak. Yang kedua adalah asupan garamnya perbanyak. Ya, paham ya? Nah, garam sekarang kita bicara adalah garam apa? Dan saja bukan garam dapur. Kita bicara adalah garam Himalaya atau garam krosok. Ya, itu bisa. Nah, jadi di sini adalah perbanyak. Jadi kalau setiap minum, ya sekarang mulai tambahkan garam. Nah, berapa banyak, Coach? Pokoknya asin aja. Ya, tidak terlalu asin, tapi juga jangan terlalu dikit banget. Nah, pokoknya asin. Ya, nah, jadi bukan hanya dari asupan makanan saja, tapi dari minum. Jadi teman-teman misalnya ngopi pagi ya BPC ya gitu ya. Nah, tambahkan garamnya. Kemudian kalau misalnya ngeteh, tambahin garamnya. Emang enak, Kos? Coba deh jajal aja ya gitu. Tapi intinya di sini kalau contoh tergantung selera ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalau kopi aku biasa pahit. Nah, jadi kopi asin, ngeteh asin. Nah, tapi kalau ngeteh aku biasanya emang aku ada sedikit alergi entah teh, terutama teh hijau aku nggak bisa dari dulu gitu ya. Nah, teh hitam aja kadang-kadang mual. Jadi kalau aku minum teh itu harus ada pemanisnya, ya harus ada sweetenernya. Nah, jadi kalau aku biasanya adalah jadi teh asam manis gitu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin ini bisa dicoba juga kalau mungkin teman-teman yang agak alergi dengan asin, ada juga tuh yang masih aduh coach kayaknya kalau minum pakai asin kok susah. Nah, tapi intinya kembali gini. Fungsi garam ya di sini adalah kita bicara garam ini adalah ada namanya sodium ya. Nah, sodium ini sangat penting sekali gitu ya. Nah, sodium ini sangat penting sekali dalam kita latihan beban ya, kontraksi otot gitu ya. Nanti menghindari muscle cramp gitu ya, pegel otot dan sebagainya, ini garam sangat penting gitu ya. Nah, garam juga sangat penting untuk memasukkan si asam amino tadi ke dalam sel otot. Nah, aku ulangi nih ya. Nah, jadi selain komponen garam itu penting untuk kebutuhan elektrolit kita, kemudian ke dalam ini sodium, gitu ya. Nah, di sini garam
dalam fungsinya menaikkan massa otot, dia juga bertugas adalah membantu nih. Kan tadi asam amino kita udah refill nih, asam amino masuk. Oke. Nah, bahan asam amino ini untuk masuk ke dalam sel otot itu yang salah satu komponen yang paling penting adalah di faktor garam. Gitu. Jadi karena garam ini mempunyai komponen yang paling penting. Nah, gitu. Untuk bodybuilder karbo saja, ya, bodybuilder atau powerlifter gitu ya, kita bicara di situ, itu mereka sodium ya itu sangat penting gitu buat mereka. Nah, apalagi kita gitu ya, kita yang sudah minim karbo. Nah, jadi ini sangat penting untuk menaikkan asupan sodiumnya. Nah, kalau kita sudah keringetan, ya kan, sodiumnya akan gampang keluar. Nah, di situ makanya kenapa kita harus masukin sodium banyak. Nah, paham ya, teman-teman? Jadi ini masih banyak di teman-teman yang sudah ikutan latihan beban segala macam. Kemudian terjadi, coach kok kayaknya HC ya, kayak ini segala macam, udah usut, garamnya kurang, gitu ya. Nah, jadi garam kurang ini juga nanti bisa tahu-tahu nongolin ada HC tertentu, gitu loh, gitu ya. Jadi udah dicek sana sini ya ujungnya garamnya gimana? Nah, itu coach, garamnya cuma masakan aja, nggak bisa, minuman juga harus tambahin. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ukurannya berapa banyak, pokoknya asin aja ya. Semua minuman asin yang ini segala macam, tapi jangan keasinan aja. Dah. Gitu. Nah, jadi balik dengan komponen minum dan garam ini penting ya. Nah, jadi jangan sepelekan lagi gitu ya. Nah, karena kita pada saat workout kita keringetan, ya kita perlu yang namanya yang keluar dengan keringat ya air plus sodium. Berarti kan harus dimasukin lagi, bener nggak? Ya kan? Nah, makanya ini yang harus diperbanyak gitu ya. Nah, jadi pokoknya kuncinya harus berpikir terus yang tadi aku bilang ya. Apa namanya? Kalau gini, kalau yang misalnya belum terbiasa minum banyak segala macam, coba ambil satu botol. Ya, kemarin aku baru lihat podcast ada bodybuilder namanya aduh aku lupa namanya. Dia nanti aku share di Keto Fitness, ini menarik. Ini dia bodybuilder ya, powerlifter juga, strongman juga gitu ya, dan dia low carb. Dia di podcastnya dia tidak nyebut keto ya, tapi dia makan high protein gitu ya, dia low carb, ya very low carb gitu ya. Nah, salah satu yang diomongin adalah pentingnya minum. Nah, sama. Nah, jadi di sini, jadi kalau misalnya teman-teman untuk ngitungnya punya botol misalnya mungkin ada 1 liter gitu ya. Nah, ini nanti supaya bisa ngitung atau bisa juga pakai aplikasi. Nah, gitu. Nah, jadi pakai aplikasi gitu ya. Ada aplikasi tuh yang buat ngitung minum. Nah, jadi misalnya minum, jadi minum misalnya ngopi ini mungkin sekitar 201 cangkir gini sekitar 250 mili gitu ya. Nah, nanti udah berapa tuh? Aduh, kok ngajarin ngitung pusing. Nah, ini kan kembali lagi ya. Nanti daripada bingung, oh ternyata minumnya kurang gitu kan. Nah, makanya kita mau nggak mau ada belajar hitung-hitung nih. Gitu ya, teman-teman jangan jangan ini nih. Waduh, nih Coach Ebi ngajarin hitung-hitung mulu gitu ya. Ya memang penting masalahnya gitu. Sekarang kalau misalnya kita nggak bisa ngitung Menghitung atau nggak mau ngitung gimana? karena Kita tadi tahu coach kita ya. minumnya udah cukup apa belum gimana? Ya, betul nggak? Ya. Nah, jadi makanya Jadi tadi menghitung kalau itu mau di pusing bagian hitung-hitung, habit ya aja ya. siapin nih 3 botol, ya 3 botol 1 liter atau gini, yang botolnya 1,5 liter tuh, yang botol apa mineral, ada kan ada 1,5 liter. Nah, coba siapin 2 botol, berarti 3 liter kan? Nah, nanti dibagi tuh, habis nggak? Gitu sehari, ya. Nah, sebenarnya masih kurang 3 liter. Nah, jadi berarti ambil 3 botol, ya kan? Nah, jadi ambil 3 botol ini, kemudian ya itu tadi. Nah, berarti bisa ngitung tuh kalau 2 botolnya sudah habis, ya nambah 1 lagi. Nah, berarti kan udah 3,5 liter lewat, gitu kan? Kalau 3 botolnya habis, berarti berapa? Berarti 4,5 liter, paham ya? Nah, gitu itu caranya, gitu supaya pada malas ngitung nih segala macam, aduh pusing kok ngitung-ngitung segala macam. Nah, tapi kembali lagi intinya adalah teman-teman harus pahamin bahwa ya kebutuhan dasar itu sangat penting, ya minum sangat penting, ya garam penting, yang tadi aku bilang protein tadi asupan juga penting. Nah, gitu ya. Jadi makanya memang harus dihitung. Nah, kerja di situ ya. Jadi jangan malas ngitung intinya gitu. Oke. Nah, terus yang kemudian kita bicara adalah udah latihan beban ya, naikin garam udah bagus ya. Nah, kembali nanti mulai latihan bebannya progresif. Nah, jadi progresif misalnya sudah 2 minggu dengan beban yang cuma 1 kilo, kemudian kalau bebannya dianggap sudah enteng, naikin ke 2 kilo dumbbellnya. Nah, gitu ya. Jadi dumbbellnya itu perlahan, kalau kita pokoknya kuncinya gini, kalau dirasa sudah enteng berarti saatnya naikin beratnya. Jadi beratnya jangan sama. Kenapa? Karena otot kita sudah adaptasi dengan berat tersebut. Makanya dirasa ringan. Nah, jadi inilah pentingnya teman-teman harus menaikkan ya beratnya bertahap.
Jadi jangan ujuk-ujuk. Kalau yang wanita nih dari 1 kilo ke 2 kilo, 2 kilo ke 3 kilo. Nah, kalau yang untuk pria mungkin dari 5 kilo ada dumbbell 7,5 boleh gitu ya. Nanti habis itu naik ke 10 kilo, tapi dirasain gitu. Jadi dirasa pokoknya kalau dumbbell yang sebelumnya udah dirasa ringan berarti ototnya sudah adaptasi. Nah, jadi otot kita itu beradaptasinya dengan beban yang kita naikkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melihat ototku kok bisa kayaknya dalam kemarin aku share ya dalam aku 2 tahun latihan ini kenaikannya hampir 9 kilo ya. Massa ototnya loh bukan BB-nya ya. Nah, jadi massa ototnya sudah hampir naik 9 kilo. Nah, kok bisa? Itu tadi karena memang aku latihan berat. Nah, tapi teman-teman tidak usah lakukan. Ya, ini aku pilih gitu ya. Karena aku kalau tahu ceritanya adalah karena dulu aku ceking gitu ya. Nah, jadi aku nggak mau ceking lama-lama, aku pengen cepet. Nah, tapi kan harus ada konsekuensinya. Ya latihan berat, asupannya bagus, ya kemudian tadi, nah ini kita bahas nih. Habis itu tidur yang juga bagus. Nah, gitu ya. Nah, kita udah bicara di podcast edisi yang pertama gitu ya. Bagaimana pola makan, bagaimana 5 pilar KF, bagian untuk mengikuti KF, 5 pilar KF ini memang sangat membantu untuk kita menaikkan massa otot. Nah, salah satu poin penting ada di bagian low stress dan tidur. Nah, gitu ya. Jadi kembali tidurnya harus beres ya. Low stressnya embernya jangan terlalu bocor, apalagi di era COVID ini gitu ya. Jadi nggak boleh kita stres terlalu besar. Memang ini hal yang mungkin agak sulit, tapi ya memang harus bisa dilakukan gitu ya. Oke, botol aqua ya. Ya, jadi kalau nggak punya dumbbell bisa pakai botol aqua ya. Nah, bagi teman-teman yang baru, soalnya belum beli dumbbell nggak masalah ya. Jadi buat yang pemula, kita bicara pemula ya, teman-teman ya. Yang nggak punya dumbbell, waduh, apakah harus beli dumbbell? Enggak, ya bisa pakai banyak peralatan rumah yang memang bisa dipakai gitu ya. Itu tadi aku bilang ya. Jadi kalau misalnya botol aqua ya, atau punya tumbler ya. Nah, kalau teman ada punya tumbler tuh biasanya tumbler 500 ml tuh. Ya udah, diukur tuh tumblernya ya 500 ml plus beban tumblernya kan. Kan ada beban tumbler itu. Nah, kalau bisa dihitung. Ya kan kalau udah punya timbangan yang digital yang tadi yang kecil, nah itu kan bisa ketahuan tuh. Jadi kalau misalnya dihitung full ya air 500 ml bebannya berapa nih jadinya? Misalnya totalnya jadi setengah 600 gram misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh. Ya, jadi mesti dihitung lah gitu ya. Pokoknya semuanya kenaikannya bertahap ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya teman sudah rutin latihan beban, udah naikin lagi, nah jangan di Keto Fitness juga kita banyak latihan-latihan advance ya. Jadi bukan hanya basic. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum ikutan atau yang sudah alumni, stay tune terus gitu. Kita akan adakan banyak beberapa latihan. Nah, dulu karena rekaman-rekaman sebelumnya juga banyak. Nanti aku share ya bagi yang sudah alumni ya. Nah, gitu. Nah, oke, tuh Mbak Nino tuh. Nah, jadi pakai tabung gas yang 3 kilo. Nah, ada yang di rumah tabung gas yang udah kosong. Ya, atau kalau Mbak Nino, kalau misalnya tabung gasnya dipakai, kasihan Mbak, nggak bisa masak Mbak. Ya, oke. Nah, jadi pokoknya intinya di sini gitu ya, be kreatif gitu ya. Ada contoh misalnya Babe Sidik bikin peralatan semua dari jerigen segala macam. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa berkreatif gitu ya, nah itu bisa banyak kan kita bisa lakukan gitu. Nah, nanti kalau misalnya contoh sudah advance, sudah teman sudah bisa naikin bebannya lebih banyak segala macam, contoh kursi pun bisa dipakai buat latihan gitu ya. Naikin kursi gini nih latihan overhead press. Nah, contoh kayak gitu. Nah, gitu. Nah, timbang dulu berat kursinya berapa. Nah, jadi kenapa penting juga kita mengetahui berat dari masing-masing yang beban yang kita naikkan, ya kita bisa tahu gitu. Jadi jangan cuma kita asal naikkan aja karena semuanya pengaruh. Gitu. Jadi kita tahu nih berat kursi. Misalnya contoh nih nanti teman-teman udah berkembang kemudian dari kursi nih coba nih naikin gitu. Contoh ya kayak misalnya waktu kapan aku ke Surabaya tuh kan aku cuma bawa resistance band gitu ya. Tapi kalau buat aku resistance band tuh kurang ya karena aku biasa latihan berat ya. Jadi yang kemarin dicari di rumah tanteku, wah ada kursi nih. Nah, kursi lumayan nih. Kayak oh ini kayaknya 10 kilo nih. Naikin kursi gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman sudah paham gerakan. Jadi kuncinya gini ya. Memahami bentuk gerakan. Jadi gerakan yang sudah kita pahami itu semua bisa ditiru ya dengan benda-benda yang ada di rumah. Nah, gitu ya. Jadi tidak melulu harus dengan menggunakan dumbbell. Nah, tapi kalau sudah teman-teman paham dulu gerakannya. Nah, gitu. Jadi ini gunanya kenapa teman-teman harus mereview lagi, teman-teman harus ngikutin latihan. Ini bagi yang pemula ya, ngikutin lagi sampai paham. Ya kan, setiap minggu kita ada yang di Keto Fitness kelas pelatihannya. Jadi tiap minggu depan ikut lagi aja gitu sampai paham gitu. Nah, karena kalau misalnya ini bukan hanya teori masalahnya, gitu. Jadi ini teori dan praktek, teori dan praktek. Nah, gitu. Jadi lama-lama kita akan
oh lebih paham. Oh gini kemarin salah ya, ternyata gini. Nah gitu ya. Banyak kok teman-teman alumni yang sudah pinter-pinter nih. Sekarang alhamdulillah ya perkembangannya bagus-bagus gitu ya. Jadi udah bisa variasi macam-macam segala macam dan sering yang mereka share juga di FB atau yang share juga ke aku atau di tele alumni ya udah bagus gitu loh. Nah ini yang aku bilang kalau kita juga mengasah ya diri kita dengan terus apa ya haus apa ya belajar gitu ya harus belajar karena ini kan sesuatu hal yang baru bener nggak buat teman-teman gitu kan. Nah suatu hal yang baru tentu saja kita harus mau membuka otak kita untuk hal yang baru untuk belajar terus menerus gitu loh. Nah jadi bagaimana kita supaya bisa rutin ya. Nah ini banyak pertanyaan paling penting. Coach gimana caranya supaya bisa rutin? Yang pertama ya adalah paksain dulu gitu. Nah, seminggu itu latihan beban cuma 3 kali saja. Ya, nggak perlu teman-teman tiap hari latihan beban. Kecuali plank. Plank boleh tiap hari, plank ya. Plank aja ya. Yang sifatnya isometrik mau tiap hari nggak ada masalah. Ya, plank, wall sit, nah itu nggak masalah. Tapi kalau udah pakai beban, ya, aku sarankan seminggu 3 kali. Ya, jadi bisa nggak Coach dengan seminggu 3 kali itu naikin massa otot? Bisa, asal yang tadi sudah dilakukan, checklist yang tadi. Nah, kemudian trigger yang pertama adalah demand-nya, latihan bebannya. Ya seminggu 3 kali itu sudah sangat cukup. Seminggu 3 kali dengan hanya 4 sampai 5 gerakan. Ya, aku ulangin ya. Seminggu hanya 3 kali dengan 4 sampai 5 gerakan itu sudah menghabiskan sekitar 25 sampai 30 menit. Ya, 8 repetisi, 3 set, ya jedanya antar set kurang lebih 45 detik lah untuk pemula misalnya. Ya itu sudah habis 25 sampai 30 menit. Itu sudah sangat cukup gitu. Jadi latihan beban bagi pemula ya tidak perlu sampai 1 jam, nggak perlu gitu ya. Ini sudah banyak kok dibuktikan teman-teman yang underweight gitu ya, asal ngikutin polanya benar ya. Juga cek konsul ke aku juga misalnya kalau masih belum paham atau Coach Rega di sini juga ada. Nah itu juga hasilnya sangat bagus gitu ya. Ada yang udah naik 2 kilo. Nah, tapi kembali lagi yang tadi aku bilang, kalau kita berhenti massa ototnya bisa turun nggak? Ya turun. Ya, jadi massa otot yang kita sudah dapatkan ya itu belum permanen. Berapa lama coach permanennya? Itu bisa lama. Gitu. Jadi jangan berpikir nanti kalau misalnya kita sudah selesai latihan beban ya, terus misalnya 2 minggu nih, berasa timbangannya naik nih 1 kilo misalnya yang paling gampang buat teman-teman underweight ya. Nah, underweight itu gampang pokoknya. Ngitungnya adalah timbangan aja. Dah. Kalau yang masih punya body fat agak sedikit rumit. Kenapa? Karena ada bisa pengurangan body fat dan naiknya massa otot. Jadi body fat turun, massa otot naik. Nah, jadi timbangannya kira-kira mungkin masih sama. Padahal sebenarnya sudah ada kenaikan massa otot. Nah, gitu. Tapi buat yang underweight gitu ya, itu gampang. Ya begitu BB naik, itu udah hampir pasti naik massa otot. Nah, itu gampang. Nah, tapi kalau misalnya udah sebulan latihan terus kemudian off, kok turun lagi coach? Ya itu tadi. Nah, sama halnya beberapa teman-teman yang habis isoman gitu ya, kok BB-nya turun ya coach ini sekarang. Nah, ya itu karena kemarin kan kita istirahat, kita nggak latihan beban gitu ya. Aku aja turun 1,5 kiloan ya. Nah, gitu. Karena tadi aku udah bilang ya, kemarin yang kalau kita isoman, kita mager, artinya kita harus istirahat segala macam. Memang ada otot yang tergerus gitu yang diambil oleh tubuh kita dan memang tidak dilatih karena kita nggak bergerak, itu turun gitu. Nah, jadi memang tidak bermain gitu ya. Nah, jadi makanya kita harus mulai moving. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah selesai soman ya, langsung bergerak, langsung mulai lagi olahraga asal bertahap ya. Nah, gitu. Ya, pokoknya tidak ada pusing ya, tidak ada sesak napas ya, dan satu lagi heartbeat. Ya, heartbeat. Heartbeatnya harus dirasain gitu ya. Jadi jangan berasa jangan kecepatan segala macam. Nah, itu bisa bahaya juga gitu ya. Oke. Nah, jadi itu saja yang paling penting ya, teman-teman ya. Untuk bisa hal penting untuk bisa menaikkan massa otot ya. Jadi checklist utama kita bicara adalah untuk pemula ya. Oke. Nah, ada pertanyaan olahraga. Oke ya. Kardio dulu atau beban ya. Ini pertanyaan sering, pertanyaan bagus ya. Kalau saranku adalah beban dulu baru kardio ya. Jadi latihan beban dulu kardio. Oke. Nah, sekarang mungkin masih ada bingung. Itu apa sih coach, latihan beban sama kardio bedanya, Mbak? Oke, gini. Olahraga tipikalnya cuma hanya ada 2 ya. Yang pertama yang melatih bagian jantung ya, pernapasan, makanya namanya kardio ya. Jadi namanya kardio kenapa? Karena fungsinya adalah di bagian jantung yang memang dilatih. Jadi pernapasan yang dilatih. Yang kedua itu namanya sifatnya adalah aerob ya. Nah, yang satu lagi adalah sifatnya adalah latihan beban.
strength training atau resistance training. Pokoknya harus ada beban yang kita angkat. Nah, itu yang latihannya namanya sifatnya adalah anaerob. Jadi anaerob itu tidak terlalu banyak menggunakan O2. Nah, gitu ya. Nah, kalau di KF atau orang-orang yang menjalankan keto, sangat dianjurkan adalah melakukan, bukan nggak boleh kardionya, bagi teman-teman yang sudah suka melakukan kardio, yang perlu diperhatikan adalah begini, antara kardio dengan otot, ya, antara kardio dengan latihan beban, ya, harus dibedakan karena tipe massa ototnya beda, tipe muscle-nya, ya. Jadi kalau yang kardio, tipe ototnya adalah namanya tipe 1. Nah, tipe 1 itu tipe yang memang untuk dilatih jangka panjang, gitu ya. Nah, durasinya lama. Nah, kalau yang tipe 2 ya, yang dinamakan lebih spesifiknya otot rangka yang tipe 2 inilah yang memang akan menaikkan massa ototnya. Nah, jadi kalau tipikal yang olahraga kardio, massa ototnya tidak bisa naik. Paham ya, teman-teman ya? Nah, tidak bisa naik sebanyak, mungkin naik dikit, Bang. Nah, tapi tidak sebanyak dengan massa otot yang tipe 2. Nah, tipe 2 ini ada banyak lagi macamnya. Ada tipe 2A, 2B, sama 2X. Nah, gitu. Itu tergantung dari intensitas latihan bebannya gimana. Nah, tapi intinya adalah yang kita fokuskan kalau menaikkan massa otot, ya teman-teman fokusnya di yang latihan beban, weight training atau resistance training. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita kardio adalah apa saja? Semua olahraga yang tidak menggunakan beban sebagai ininya itu bisa dihitung kardio. Contoh, ya, main bola kardio, main tenis kardio, main badminton kardio, goes. Nah, kalau goes agak spesifik nih, goes kardio, tapi ada kombinasi latihan bebannya, ya, karena ngayuhnya ya itu kan ada naik turun, nah gitu, itu bisa kombinasi antara itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apalagi berenang. Nah, berenang sebenarnya bisa dikatakan berenang memang kardio, tapi ada bagian juga yang dilatih ototnya, itu biasa otot dada. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman lihat adalah orang-orang yang perenang yaitu mempunyai otot dada yang bagus. Ya pasti dadanya bidang segala macam, dan itu memang kalau latihan renangnya udah lama pasti ini akan gede. Nah, banyak misalnya ada lupa aku ada 1-2 orang kemarin ototku udah gede, coach, ini wanita ya, bagian dada. Makanya biasa aku tanya, dulu olahraganya apa? Renang ya, Mbak? Iya, dulu aku perenang. Oh ya, itu udah berarti ototnya udah permanen, ya nggak bisa dikecilin. Ya, jadi menjawab pertanyaan yang tadi kalau misalnya nanya berapa lama otot yang kita latih itu permanen, wah itu bisa lama lah, lebih dari 5 tahun. Maka kita harus konsisten. Nah, jadi pertanyaan yang tadi adalah olahraga mana dulu, beban atau kardio? Beban dulu, baru kardio. Itu jangan dibalik ya. Nah, kenapa? Karena beban ini yang harus intensitasnya lebih tinggi, nah tenaga powernya lebih banyak. Nah, gitu baru setelah itu kardio. Jadi misalnya kardio yang aku sarankan ya bagi teman yang tidak punya atau kebiasaan referensi kardio sebelumnya, gitu ya, aku sangat sarankan cuma jalan kaki aja, ya. Jadi nggak perlu lari, ya nggak perlu goes segala macam. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa goes, ya sebelum KF ya, sebelum keto udah terbiasa ada melakukan olahraga kardio, perlu diperhatikan durasinya, jangan kelamaan, gitu. Karena kalau kelamaan takutnya nanti terjadi katabolisme ototnya, paham ya? Nah, gitu. Jadi misalnya orang senang lari nih, wah lari, aku senang lari kos. Nah, contoh gini aja deh, yang kemarin ada satu orang warrior ya, konsul, coach aku senangnya bergoes nih, gini-gini segala macam. Oke, udah ngobrol punya ngobrol, dia punya kenal BB-nya turun. Oke, aku tanya, tinggi badan berapa? Ya, BB-nya berapa? Tinggi badan 172, BB-nya 60. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Underweight nggak? Underweight ya. Udah masuk, udah mulai underweight. Nah, ini yang aku warning, jaga-jaga buat teman-teman yang suka main kardio dan body fatnya sudah tipis, ya. Jadi kalau body fatnya sudah tipis, kardio itu memang potensinya untuk fat loss-nya besar. Walaupun latihan beban juga sama, ya. Latihan beban juga sama. Tapi dengan kombinasi yang ada kardio, nah fat loss-nya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya body fatnya sudah tipis, tambah kardionya lama 1 jam, ya 1,5 jam goesnya, ya bisa 50 kilo atau bahkan 100 kilo goesnya. Kalau body fatnya masih banyak, no problem, masih ada sumber bahan bakunya yang dibakar, bener nggak? Tapi kalau body fatnya sudah tipis, BB-nya sudah cenderung underweight, nah ini yang potensi bahaya. Nah, akhirnya terjadi namanya maladaptasi. Nanti akan bisa terjadi gangguan jantung, detak jantung, aritmia. Nah, gitu loh. Bisa banget. Nah, jadi aku udah warning dari awal ya, teman-teman ya. Bukan berarti nggak boleh, gitu ya. Tapi waspadai durasi, gitu ya. Karena kelamaan juga kalau kardionya itu terjadi namanya katabolisme otot. Contoh lari, ya. Kalau lari yang kelamaan, ya badan kita kan tadi aku bilang badan kita ini pintar.
Ya, kenapa kita naikin massa otot? Karena badan kita dilatih dengan latihan beban. Jadi badan kita berpikir, wah ini orang di tubuhku udah ditambahin beban berat banget ya, berarti dia harus kita tambahin nih ototnya biar dia supaya lebih kuat. Nah gitu. Tapi kalau orang yang lari kelamaan, tubuh kita akan berpikir, nih orang lama banget ya bergeraknya, nggak berhenti. Wah ini ototnya berarti ini deh keberatan, kita buang aja, kita buang. Nah itu namanya katabolisme otot gitu. Nah jadi makanya harus smart ya dalam kita melakukan olahraga gitu ya, terutama yang tadi aku bilang kalau yang main kardio gitu. Kembali bukan berarti tidak boleh lari segala macam, boleh. Ini teman-teman yang runner udah mulai menghold nih, tadinya 1,5 jam segala macam, sekarang udah ngerem coach 1,5 jam kayaknya udah lebih bagus nih sekarang progres ototnya. Ya iya aku bilang pasti lebih bagus gitu. Kenapa? Karena katabolisme ototnya tidak banyak gitu. Mau running sampai 1 jam sampai bahkan 1,5 jam atau goesnya 100 kilo gitu ya. Nah itu katabolisme ototnya banyak banget gitu ya. Nah ini mesti pahamin ya teman-teman. Karena kuncinya kembali di awal yang tadi aku bilang. Kalau kita mau menaikkan massa otot, kuncinya adalah kita harus anabolik ya, menumbuhkan. Lawannya adalah katabolik. Nah, paham ya? Nah, jadi kalau kita kardio kelamaan, katabolisme terjadi. Nah, kalau kita latihan beban, anabolisme yang terjadi dengan di-trigger kita ada demand-nya dari latihan beban. Makanya kita masukin untuk menaikkan fungsi atau memulai fungsi anabolismenya tersebut dari mana? Protein. Nah, gitu ya. Jadi nggak perlu karbo. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang, waduh harus masukin karbo untuk kita bangun otot, untuk kita jadi otot, enggak. Nanti kita bikin satu episode khusus, ya. Kita akan bahas banyak bodybuilder, bahkan powerlifter, bahkan strongman ya di luar negeri itu banyak yang low carb dan mereka strong semua. Mereka minim karbo, gitu ya. Jadi nggak perlu, kalau masih ada paradigma orang harus makan karbo kalau jadi kuat. Ya aku sudah buktikan, ya gitu. Jadi berat angkatan sumo deadliftku ya sebelum kena COVID kemarin itu ada 145 kg. Itu sudah 2 kg 2 kali dari berat badan dari BB. Dan itu udah masuk intermediate dan harusnya kalau kemarin belum kena COVID udah bisa naik lagi. Tapi nggak ada masalah, kita istirahat dulu. Gitu ya. Nah, jadi istirahat dulu, kita mulai dari awal lagi. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Itu saja hal-hal yang penting checklist ya bagi pemula, teman-teman yang baru mulai latihan beban segala macam yang perlu diperhatikan. Jadi ini hal yang pengaruh. Nah, kurang lebih gitu aja, Mbak Sari. Oke, suaraku udah masuk belum? Soalnya tadi sinyalnya kayaknya agak error. Oke, jalan kaki. Oke. Bagus, Mbak. Oke. Ini tambahan. Mbak Sari, ininya mic-nya belum ini, Mbak Sari. Aku udah nyalain. Oh, sorry. Di saya bagus, Mbak. Ya. Kayak udah, oke. Oke. Jadi teman-teman, ini kita udah di penghujung waktu ya, karena tadi mulainya juga agak terlambat. Jadi yang dicatat dan memang harus diulang-ulang itu ya, pemahaman mengenai pentingnya hal-hal penting, maksudnya hal-hal penting untuk latihan beban. Pertama, gerakannya udah pasti ya, tekniknya harus benar. Kedua, tadi dijelaskan Coach Ebi adalah mind muscle connection. Kemudian yang ketiga adalah asupan. Asupannya termasuk jenisnya, proteinnya, timingnya, kapan kita harus refill, kemudian kecukupan air dan kecukupan garam. Dan yang terakhir tentunya setelah kita udah sediakan bahan bangunan, kita bangun ke atas adalah recovery. Justru pada saat istirahat atau jeda olahraga beban itu merupakan bagian dari membangun otot. Benar ya, Coach? Ya, nah jadi teman-teman nanti tambahkan ada podcast yang di pertama ya, podcast yang kita yang pertama. Nah itu 5 pilar KF sangat membantu ya untuk kita naikin masalah, itu dijelasin lebih detail ya di situ. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya Coach Ebi? Tadi terakhir nih, kardio bolehkah monoton dan jalan kaki atau perlu variasi? Kardio nggak ada masalah kalau cuma tadi yang aku bilang ya, kalau belum emang tidak ada referensi, maksudnya gini, sebelum KF nggak ada olahraga kardio yang sering dilakukan, aku sarankan cuma jalan kaki aja. Ya, jalan kaki aja itu udah itu juga kardio yang paling simple dan sangat efektif untuk bantu fat loss bagi yang memang masih mau turunin fat loss-nya. Ya, jadi gini, kalau yang kemarin pada saat ber-KF kan masih ada yang mungkin BB-nya masih belum srek gitu ya, body goal-nya belum dapat. Nah, gitu ya. Nah, itu perlu tambahin kardio dan aku sarankan cuma jalan kaki aja, udah jalan kaki setengah jam atau kalau ada smart band, smartwatch bisa ngitung 5.000 langkah setiap hari, kalau bisa sampai 10.000 langkah, nah itu akan bagus. Nah, tapi kalau yang sudah underweight, nah ini bahaya.
bukan bahaya, waspada. Ya, jangan kelamin kardionya, bukan berarti nggak boleh. Waspada. Ya. Nah, itu aja sih, Mbak. Oke, great. Hari ini luar biasa banget ya menjadi review kita dari awal sampai akhir, dan ini sebenarnya basic yang harus dipahami dan dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang masih mau bertanya lagi, tunggu aja, nanti kita ada latihan beban untuk pemula ya Coach, 1:30 ya. Nanti 1:30. Oke Mbak, mungkin dari Coach Rega mungkin ada yang ditambahkan? Coach silakan. Boleh? Enggak ada. Yang penting mager, jangan mager, terus bergerak. Nah, jangan mager. Setidaknya apa kalimatnya kemarin tuh kata Dokter Adisa Yusuf, asal tidak mager. Nah, itu dia. Betul. Gerak, ya itu paling penting deh, gerak. Jadi asal tidak mager. Ya, jadi pokoknya bergerak ya teman-teman ya, bergerak ya. Jadi gini, kalau sebingung-bingungin, aduh, bingung latihan udah gerak deh. Udah, jadi gerak segala macam, karena untuk supaya kita sehat paling tidak itu seminggu itu kita harus bisa bergerak itu 150 menit setiap minggunya. Yes. Gitu. Good. Oke. Ya. Minimal loh, jangan bergerak terus nungguin nanti sambil ngapain tidur apa. Pokoknya bergerak aja. Gimana caranya supaya nggak mager. Nah, itu dia. Dan ingat tadi ya, ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Jadi jangan cuma sekedar olahraga tanpa pengetahuan dan tanpa ada basicnya. Oke, Coach Ebi dan Coach Rega dan teman-teman KF Warrior semua. Saya Sari Azidin, pamit undur diri dulu. Ketemu lagi di podcast atau nanti kita latihan bersama Coach Ebi Pranoto di jam 1:30 siang. Nanti kita juga bisa gabung di telegroup Keto Fitness dan juga telegroup podcast. Oke? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KF. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo Coach Ebi, Coach Rega, Mbak Sari. Iya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat sehat juga buat Coach Ebi, Mbak Sari. Jaga prokes. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Pak. Saya nggak usah berhenti ngaji opa.